Kiprah kendaraan komersil Toyota pertama adalah Dyna. Ia menjadi salah satu model yang menjadi bukti atas eksistensi Toyota dalam menyediakan berbagai pilihan kendaraan sesuai kebutuhan konsumen di tanah air. Transportasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan sebuah negara. Salah satu indikator membaiknya perekonomian dapat terlihat dari banyaknya mobil komersil atau jenisnya yang terindeks di jalan. Kendaraan-kendaraan tersebut mempunyai fungsi krusial dalam mobilisasi komoditif dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Dan sepanjang perjalanan di Indonesia, Toyota jelas memiliki peran penting dalam tumbuhnya perekonomian Indonesia. Kiprah kendaraan komersil Toyota Dyna, ia menjadi salah satu model yang menjadi bukti atas eksistensi Toyota dalam menyediakan beragam pilihan kendaraan sesuai dengan kebutuhan konsumen di tanah air. Kokohnya Dyna termasuk menciptakan masih dinikmati hingga saat ini. Kisah mulia truk ringan dengan model cab over engine dimulai di tahun 1975 ketika itu. Namanya lebih tersohor dengan sebutan Dyna PU. PU sendiri merupakan kode sasis yang dimiliki oleh Dyna menciptakan pertama. Kehadiran Dyna bisa dikatakan tepat ketika itu Indonesia tengah mengejarkan pembangunan ekonomi yang tersaji dalam program Repelita II. Mengingat kondisi Indonesia yang baru saja keluar dari krisis politik dari 1665 sampai 1666, bisa dibayangkan betapa pentingnya peran mobil-mobil komersil untuk menggerakkan perekonomian. Model penuh ganti pertama, model baru yang mengalami masalah pembenahan dan bertahan hingga tahun 1982. Di tahun ini, Dyna melanjutkan perombakan signifikan, bukan hanya peningkatan spesifikasi. Toyota memberikan pilihan tipe kepada konsumen sesuai pekerjaan spesifik yang harus dihadapinya. Perombakan besar di bulan Agustus 2002. Perubahan model penuh kedua ini mengalami pengembangan teknologi dan pembaruan yang didasarkan pada hasil survei demi kebutuhan dan keinginan konsumen kendaraan niaga. Pembaruan itu dengan menaikkan kapasitas mesin menjadi 4009 cc serta menyediakan varian sangat bervariasi mulai dari 115 PS ST, Small Truck 4 ban dan 4 varian 6 ban yaitu 115 PS ET atau Economic Truck, 125 PS LT atau Light dan Fast Truck, 125 PS HT truk tugas berat dan 140 PS GT truk raksasa dan cepat. Seiring berjalan waktu, perjualan Dyna yang tumbuh secara konsisten. Tercatat setiap tahun penjualan Dyna tumbuh 4% dan berhasil menjadi pesaing yang semakin diperhitungkan. Kejeliatan PT TAM dalam mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang bergerak dalam sektor perkebunan dan pertambangan membuat Dyna semakin dapat dipercaya. Varian Dyna pun semakin lengkap pada tahun 2007, tepatnya di bulan Februari. Pabrikan nomor 1 di Indonesia ini mengembalikan dinasti Dyna dengan perintah 4 tipe anyar, yaitu 130 HT, 130 LT, 110 ET, dan 110 ST. Secara fisik, Dyna versi 2007 tampil dengan tampilan lebih segar pada sisi bumper, grill, emblem, dan Lextra, serta dilengkapi jok model reclining.
Keempat, model baru memudahkan pengemudi truk dalam bekerja. Mesin WO4D TN 130 dan WO4D TM 110 PS hadir dengan tenaga lebih besar serta turbo intercooler. Mesin canggih ini pun sudah mengandungi regulasi Euro 2 sehingga lebih ramah lingkungan. Ada perbedaan bentuk dan dimensi jika dibandingkan dengan Dyna di belahan dunia, karena Toyota sangat memperhatikan kebutuhan konsumen di tanah air. Kondisi jalan dan karakter pengemudi di Indonesia yang unik membuat Dyna versi Indonesia harus dipersiapkan secara khusus. Demikianlah sejarah tentang truk Dyna di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ke teman-teman. Dan terima kasih.